Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Masih dalam keadaan diberikan kesempatan sehat walafiat. Sehingga dengan demikian sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kali ini kita juga masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana cara syukur yang benar? Yaitu dengan cara jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'at serta umatnya yang senantiasa ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini, mari kita optimalkan untuk sharing dalam rangka thalabul ilmi, saling nasihat menasihati dengan sabaran, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita sudah mau mendekati akhir Ramadan. Maka tentu ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Yaitu tentang zakat. Karena begitu pentingnya zakat, maka tentang zakat mari kita kaji agar kita memahami tentang kaidah-kaidah zakat, khususnya di bulan Ramadan ini sebagai penyempurna harta-harta kita yang kita miliki, atau mungkin penyempurna puasa kita. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, kalau kita berbicara zakat, zakat itu adalah jumlah harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh orang yang beragama Islam atas harta yang dimilikinya. Kalau puasa Ramadan maka disempurnakan dengan zakat yang namanya zakat fitri. Dan dibayarkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya. Kalau zakat fitri adalah fakir miskin, kalau zakat mal 8 asnaf. Yang nanti akan kita kaji tentang zakat mal di lain waktu. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, karena kewajiban zakat ini menjadikan ajaran Allah yang harus ditunaikan oleh setiap orang Islam sesuai dengan aturan-aturan syariah. Sesungguhnya jangan sampai kita mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW, karena kita tahu, kita paham bahwa zakat itu adalah bagian dari rukun Islam. Sehingga ketika secara syariah kita itu mampu untuk menunaikannya, maka mari kita tunaikan zakat itu. Terkait dengan zakat, maka ayat Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kut amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta kalian, dari harta mereka, dan zakat itu untuk engkau bersihkan, untuk engkau membersihkan hartamu dan mensucikannya. Di ayat yang lain Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah zakat selalu disertakan setelah perintah sholat. Ketika Allah memerintahkan wa aqimus sholat, ayat selanjutnya adalah wa atuz zakah. Artinya apa? Maka perintah zakat itu mirip dengan perintah sholat. Orang yang telah melaksanakan sholat, maka wajib dirinya untuk menunaikan zakat secara sempurna. Karena sebagai bagian kewajiban orang Islam. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, ijtima ulama sepakat bahwa orang yang beragama Islam sesuai syariah wajib
mampu membayar zakat, maka baginya wajib untuk menunaikan zakat. Jika tidak, maka masuk golongan orang kafir atau orang yang sudah keluar dari agama. Lalu kalau kita berbicara tentang zakat, maka siapa saja yang diwajibkan untuk membayar zakat? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Orang yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya membayar zakat tidak lain adalah jelas. Yang pertama adalah wajib beragama Islam. Hanya orang Islamlah yang diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah balik, kemudian berakal. Berakal artinya orang gila berarti tidak wajib atas zakat. Kemudian yang ketiga adalah merdeka. Kemudian memiliki nisab. Nisab itu adalah batasan terendah. Dalam satu hal atau satu tahun sudah mencapai nisab atas hartanya, maka wajib untuk dizakati. Nanti akan kita kaji tentang zakat mal atau zakat harta ya di lain waktu. Tidak ada zakat kata Rasulullah SAW kecuali yang telah melampaui batas satu hal atau satu tahun. La zakata fi mal hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat kecuali setelah melebihi atau batas satu tahun sebut satu nisab. Dan tentu harta yang dizakati itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang zakat maka perlu kita ketahui jenis dari zakat itu sendiri. Ada dua zakat. Yang pertama adalah zakatul fitri, yang kedua adalah zakatul mal. Zakatul fitri, zakat berupa makanan yang harus ditunaikan dalam rangka memfungsikan, menyempurnakan puasa Ramadan yang telah dilaluinya. Dan memfungsikan bahwa di hari kemenangan itu semuanya ikut merayakan kemenangan. Baik yang fakir, miskin, yang mampu, bersama-sama merayakan hari kemenangan umat Islam yaitu Idul Fitri. Yang mana dibayar berupa makanan sebesar 2,5 kg. Makanya kita pakai beras ya pakai beras. Ada yang 2,7, ada yang 3 kilo, monggo. Minimal 2,5 kg itulah kewajiban kita untuk menyempurnakan puasa kita untuk membayarkan zakatul fitri. Yang kedua yaitu zakat mal, zakat harta. Atas harta yang kita miliki ini mempunyai kewajiban kita untuk kita zakati apabila memiliki nilai 1 nisab dalam 1 tahun. Nanti akan kita kaji lebih mendalam. Karena jenisnya banyak zakat mal itu. Ada zakat perhiasan, zakat perniagaan, zakat peternak, atau zakat profesi. Kita sebagai profesi apa itu perlu dizakati. Ketika sudah mencapai 1 nisab dalam 1 tahun. Nah, saat ini kita akan membahas yang pertama adalah terkait dengan zakatul fitri. Bukan zakat fitrah, ya, zakatul fitri. Karena untuk mensucikan. Menjelang Idul Fitri saat nanti, maka diwajibkan kita untuk membayar yang namanya zakatul fitri, yaitu zakat fitri. Soal tentang zakat fitri ini perlu kita ketahui dan harus hati-hati. Jangan sampai kita salah atau tidak tepat yang kita laksanakan. Zakatul fitri itu sebenarnya adalah yang pertama wajib dilaksanakan setiap muslim yang memiliki kelapangan rezeki, dewasa, laki-laki, perempuan, kemudian sudah balik, maka anak-anak itu kewajiban orang tuanya wajib diberikan zakatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abdul Umar. An Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW faradha zakat al-fitri min Ramadana ala kulli nafsin min al-muslimin hurrin aw abdin aw rajulun awin ra'atin sagirin kabirin so'a min tamrin aw so'an min sa'in. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mewajibkan zakatul fitri itu di bulan Ramadan atas laki-laki maupun perempuan yang berjiwa muslim, baik itu merdeka maupun budak,
laki-laki maupun wanita, kecil maupun besar, maka wajibnya membayar 1 sok gandum. Kalau makanan kita adalah beras, maka beras 2,5 kilo. Yang kedua, penting kita ketahui adalah bahwa zakatul fitri itu dibayar selambat-lambatnya, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sejak terbenamnya matahari, ini kita sudah mengingat kewajiban tentang zakat untuk ditasarufkan kepada berdaya yaitu fakir miskin. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebanyak 1 sak kurma atau gandum atas budak, merdeka, laki-laki, anak perempuan, dewasa, kecil. Maka dari golongan orang Islam beliau menyuruhnya untuk membagikannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lalu bagaimana jatuh tempo zakat fitri? Zakat fitri itu jatuh temponya adalah pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Maka ketika hari terakhir nanti kita sudah masuk terbenamnya matahari, itu sudah berganti bulan, sudah berganti tanggal masuk 1 Syawal, maka sudah sepantasnya kita zakat fitri dan dibayarkan kepada yang berhak menerimanya berupa makanan. Mau dibagi secara langsung maupun mau dibagikan lewat amil atau panitia di masjid, musola atau lembaga zakat, ini juga diperbolehkan. Tentu kita harus menimbang waktu karena sebelum pelaksanaan Id harus sudah selesai, sehingga jauh-jauh waktu harus diperhitungkan. Jangan menyusahkan panitia ketika kita lewat panitia. Karena panitia itu membutuhkan proses pendataan siapa yang akan menerima, kemudian waktu kapan mentasarufkannya, membutuhkan waktu persiapan untuk sholat Id dan lain sebagainya. Orang muslim yang meninggal sebelum saat tersebut atau sebelum matahari terbenam, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Kalau dibayarkan bagaimana? Ya tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Karena ketika dia meninggal, zakat fitri itu belum masuk jatuh tempo. Demikian juga anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari itu tidak wajib di zakat fitri. Tetapi kebalikannya, sebaliknya orang yang meninggal setelah matahari terbenam dan anak yang lahir kemudian sebelum matahari terbenam, maka wajib atasnya zakat fitri. Siapa yang menzakatkan? Ya ahli warisnya, kalau anak ya orang tuanya. Karena masih kewajiban orang tuanya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pembayaran zakat fitri itu bolehkah diajukan sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Lewat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengenai pengedaran pembayaran zakat sebelum waktunya, maka Rasulullah mengizinkannya. Sehingga kalau dibagikan sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, itu diperbolehkan. Agar nanti penerima juga berproses persiapan untuk memasaknya, sehingga pada hari raya kemenangan itu betul-betul ikut merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Selanjutnya zakat fitri itu dibayarkan berupa makanan pokok. Kalau kita beras, maka beraslah yang menjadi kewajiban kita. Dengan tujuan fungsi dari zakat fitri itu adalah mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Setelah 1 bulan Ramadan melaksanakan puasa, dan agar zakat fitri ini bisa dinikmati oleh golongan orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga kita semua orang Islam merayakan kemenangan dengan hati yang gembira, sama-sama gembira. Maka mestinya ya tidak hanya sekedar beras, meskipun tuntunan utamanya adalah makanan beras, makanan pokok kita adalah beras. Tapi ya penting ditasi lauk dan sebagainya itu lebih baik kalau ketika kita mentasawufkan langsung kepada penerimanya. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, sekarang ada pertanyaan. Di sekolah itu kan sering membayar, siswa dianjurkan untuk membayar zakat lewat sekolah. Artinya panitianya pihak sekolah berupa uang. Demikian juga di masjid juga ada yang membayar berupa uang senilai
minimal 2,5 kg beras. Maka kewajiban panitia ini wajib membelikan makanan pokok terlebih dahulu berupa beras tersebut, kemudian baru dibagikan berwujud makanan, bukan berwujud uang. Ini harus hati-hati. Lalu ada kan yang menyicil, siswa itu membayar 1.000, 2.000. Kalau ini sebagai bentuk latihan, tidak apa-apa. Tapi kalau ini betul-betul ini kewajiban orang tuanya senilai zakat fitri, maka harus senilai besarnya nilai beras ketika dibelikan mendapatkan nilai tersebut. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah amil itu berhak menerima atas zakat fitri? Amil tidak berhak menerima. Ini perbedaan. Ada yang berbeda pendapat. Di kalangan Syafi'iyah kalau tidak salah itu amil boleh menerima karena status zakat fitri dan zakat mal itu sama, 8 asnaf. Tapi imam yang lain lebih mengutamakan fakir miskin itu khusus zakat fitri, kemudian mal itu 8 asnaf. Kalau terkait zakat fitri, tergantung kalau amil atau panitianya itu kategori masuk kategori fakir miskin, maka boleh menerima zakat fitri itu karena dia kategorinya adalah fakir miskin. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, marilah di menjelang akhir Ramadan ini kita persiapkan diri kita untuk menghitung kembali jumlah harta kita, menghitung berapa keluarga kita yang akan kita zakat fitrikan, menghitung berapa harta kita yang akan kita bayarkan zakat mal kita. Meskipun saat ini belum bisa kita kasih tentang zakat mal, nanti mungkin selanjutnya kita akan bisa kaji tentang zakat atas harta-harta kita. Zakat fitri ini mari kita persiapkan dan kita bayarkan pada waktunya ketika sudah jatuh tempo dan berharap bisa diterima oleh pihak yang menerimanya fakir miskin sebelum pelaksanaan sholat Id, sehingga proses beliau penerima ini bisa ikut merasa bahagia di hari kemenangan umat Islam, sehingga kita betul-betul meskipun di tengah wabah COVID-19 ini kebahagiaan tetap ada di hati setiap diri seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, demikian semoga bermanfaat kajian zakat di awal ini. Kita lanjutkan tentang zakat mal di lain waktu. Semoga kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dengan rahmat dan rahimnya Allah. Maka mari kita akhiri. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل